Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, sumber kehidupan keluarga kami, di saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon, terangilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah keluarga Kristen yang mendengarkan firman Tuhan dan menaatinya. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Menjadi Keluarga yang Memberitakan Injil. Keluarga yang terkasih dalam Tuhan, dalam ibadah minggu tanggal 17 Januari bulan kemarin, telah ditabiskan 126 pendeta muda dalam lingkup Gereja Protestan Maluku. Setelah sekian lama penantian itu akhirnya terjawab sudah, setelah melewati masa vikariat setahun pada jemaat-jemaat sesuai SK MPH Sinode GPM, kini tinggal menunggu SK penempatan. Maka mulailah 126 pendeta muda ini melaksanakan tugas pengutusan mereka. Tema mingguan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, menjadi peringatan bagi 126 pendeta muda tersebut dan juga semua warga gereja GPM, pribadi dan keluarga. Kita diutus ke dalam dunia ini bukan hanya sekedar hidup, bekerja, dan lain sebagainya. Namun, ada tujuan dari setiap proses hadirnya kita di dunia ciptaan Tuhan ini. Proses pemberitaan Injil memang selalu dimaknai dengan tugas pendeta, majelis jemaat, atau para pelayan lainnya. Namun, hakikat sebenarnya dari memberitakan Injil itu adalah akta hidup kita yang sesungguhnya dengan pikiran, perkataan, dan setiap tindakan-tindakan kita yang menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini. Injil itu adalah kabar baik tentang Allah di dalam Yesus Kristus. Dan semua orang mesti mendengar berita tentang Injil itu. Karenanya, tepatlah jika dikatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Setiap orang percaya, siapapun dia yang tidak memberitakan Injil, bertanggung jawab terhadap Tuhan yang mengutusnya ke tengah-tengah dunia ini. Dan tanggung jawab memberitakan Injil ini mesti dimulai dari dalam keluarga, rumah tangga setiap orang percaya. Gambaran kenyataan yang sedang berkembang sekarang ini nampak jelas
dalam setiap keluarga tidak banyak yang memaknai tugas pemberitaan Injil tersebut. Ada orang tua yang mengabaikan tanggung jawab memberitakan Injil untuk anak-anaknya. Ada juga anak-anak yang mengacukan tugas pemberitaan Injil tersebut. Bahkan yang lebih parah lagi, dalam tanggung jawab pelayanan ada beberapa orang yang dari pekerjaan pelayanannya bukan Tuhan yang dimuliakan, namun dirinya lah yang diagungkan, sehingga makna pemberitaan untuk menolong sesama yang terbelenggu dalam ikatan kuasa-kuasa dunia ini menjadi pudar. Jadi, keluarga Kristen yang diberkati, bersukacitalah jika Tuhan telah memilih kita untuk memberitakan Injilnya. Itu suatu anugerah. Anugerah harus direspon dengan syukur dan semangat untuk terus memberitakan Injil melalui ruang-ruang hidup kita. Jika menghadapi kesulitan dan rintangan dalam langkah pemberitaan, jangan surut dan kecewa. Sebaliknya, belajar berserah kepada kehendak-Nya yang jadi untuk tugas tersebut. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk terus memberitakan Injil-Mu. Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin.